Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan dan beberapa contohnya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Ayu Dia Lestari. Saya Semelani. Saya Adela Rahmawati. Saya Dava Desabira Hadi dari. Saya Muhammad Pariasa dari. Pengertian lembaga pembiayaan adalah setiap bentuk pembiayaan perusahaan dalam penyediaan barang-barang, modal yang dimanfaatkan perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Contoh lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. 1. Leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah salah satu jenis lembaga sewa guna yang diberikan dalam bentuk barang modal. Penerbitan kartu kredit jenis lembaga pembiayaan ini tidak hanya mengeluarkan produk pembiayaan saja. Pasalnya, sekarang kartu kredit juga bisa dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan. Jenis kartu yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Terima kasih. Kelebihan leasing. 1. Pembiayaan penuh transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka. 2. Lebih fleksibel dipandang dari segi perjanjiannya. Leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan. 3. Sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain. 4. Off balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi. 5. Pembiayaan proyek skala besar. Adanya keengganan untuk memikul risiko investasi. Kekurangan leasing. 1. Denda. Perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya. 2. Penyitaan. 3. Penalti. Pelunasan lebih awal kepada pengusaha. Tindakan pelunasan itu dinilai sebuah pelanggaran dan menghasilkan hukuman penalti. Kelebihan kartu kredit. Yang pertama, membayar belakangan. Yang kedua, poin reward. Poin ini didapatkan setiap pengguna yang melakukan transaksi dengan kartu kredit. Yang ketiga, keamanan terjamin. Ketika kamu kehilangan kartu kredit, maka perusahaan kartu kredit akan menahan transaksi yang kemungkinan dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, membangun sarana track record. Kekurangan kartu kredit. Yang pertama, banyak biaya tambahan. Ketika menggunakan kartu kredit, ada beberapa biaya tambahan yang harus dibayarkan kepada perusahaan. Yang kedua, berhubungan dengan skor kredit. Ini berhubungan dengan pinjamanmu diterima atau tidak. Yang ketiga, ketagihan untuk berhutang. Mana yang lebih menguntungkan, leasing atau kartu kredit? Menurut laman 10 Terascom, dalam pembelian kendaraan Indonesia, baik roda 4 maupun roda 2, lebih dari separuhnya didominasikan dengan secara kredit. Selama ini, perusahaan yang memberikan kredit yang sering disebut sebagai leasing. Namun begitu, sebenarnya leasing kredit adalah dua hal yang berbeda. Leasing sendiri sebenarnya tak berkaitan dengan perusahaan pembiayaan atau finance company atau pemberi kredit. Sebenarnya, kartu kredit dan leasing tidak jauh berbeda, akan tetapi bagaimana kita memilihnya dalam segi kebutuhan. Usaha dengan hold opsi atau finance adalah alternatif yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembiayaan melalui tunai atau kartu kredit. Tetapi menurut pembahasan tadi, alternatif untuk perusahaan adalah melalui pembiayaan sewa guna.